أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 17 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah atau 6 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 668. Kita masih dalam pembahasan bab yang kelima, yaitu bab muamalah. Lanjutannya adalah pada pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini pembahasan tentang beberapa akad. Jadi permasalahan terkait akad. Ada 8 bahasan. Ada akad syirkah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ada akad mudharabah. Kemudian yang ketiga ada akad musaqah dan muzara'ah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan akad-akad lainnya insyaallah. Kali ini kita akan bahas tentang akad syirkah terlebih dahulu. Pembahasan bisa dilihat di halaman 668. Pembahasan tentang syirkah atau akad syirkah. Syirkah ini secara bahasa adalah serikat atau sekutu atau kerjasama atau join dan yang semakna dengan itu. Nah, di sini terkait bahasan ini sebagai pendahuluan ada 2 yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, apa hukumnya akad syirkah ini? Yang kedua, apa maksudnya akad syirkah ini? Nah, sekarang kita perhatikan apa hukumnya akad syirkah dalam syariat. Nah, di sini di poin yang pertama disampaikan bahwa akad syirkah ternyata disyariatkan. Berarti hukumnya boleh. Nah, pertanyaannya apa dalilnya? Ada beberapa dalil disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama dalil Quran. Surat An-Nisa ayat 12. Ini terkait ayat waris. Allah berfirman, "Fahum syuraka fits thuluth." Mereka memiliki akad syirkah begitu. Fits thuluth, sama-sama dapat
sepertiga. Allah membahasakan mereka punya akad syirkah. Berarti ini menunjukkan akad syirkah adalah sesuatu yang disyariatkan, halalan thayyiban, dibolehkan seperti itu. Jadi bukan akad yang haram. Kemudian dalil yang kedua disampaikan Quran surat Shad ayat 24. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran, dan sesungguhnya katsiran, kebanyakan dari orang-orang itu, minal khulata, orang-orang yang berikhtilat. Ikhtilat artinya bercampur, maksudnya berserikat, yang memiliki akad syirkah, orang-orang yang gabung dalam satu akad seperti itu. La yabghi ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka bisa saja melakukan kezaliman terhadap sebagian yang lain. Berarti kebalikannya, bisa saja tidak melakukan kezaliman. Berarti hukumnya boleh. Seperti itu. Itu dalil yang kedua. Kemudian lanjutannya dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadis qudsi. Kemudian ya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman. Nah, kalau model hadis seperti itu namanya hadis qudsi. Ana salithus syarikain. Aku adalah orang yang ketiga kalau ada dua orang yang berserikat. Kalau ada dua orang yang punya akad syirkah, aku orang ketiganya, atau aku yang ketiganya, seperti itu. Aku yang ketiganya. Jadi kalau ada dua orang punya akad syirkah, aku yang ketiganya. Malam yakhun, selama salah satunya tidak mengkhianati ahaduhuma, selama salah satunya tidak berkhianat, sahibahu, selama salah satunya tidak mengkhianati serikatnya. Jadi ada dua orang join, ada dua orang kerjasama, ada dua orang punya akad syirkah, yang ketiganya itu Allah. Berarti di sini ada keberkahan, berarti di sini ada kebolehan. Selama mereka tidak mengkhianati, mereka tidak saling mengkhianati, atau yang satunya tidak mengkhianati yang satunya. Ini menunjukkan akad syirkah hukumnya disyariatkan, dibolehkan. Kemudian ada tambahan penjelasan di catatan kaki nomor 1375. Ya, dikatakan Abu Dawud tidak berkomentar apa-apa mengenai hadis ini. Tetapi Ibnul Qattan menyatakannya ma'lul. Artinya hadis yang setelah diadakan penelitian dengan seksama terlihat adanya kesalahan persepsi dalam perawinya dengan menganggap bersambung sanadnya. Tapi Al-Imam Al-Hakim rahimahullah mensahihkannya. Kemudian disebutkan lafaz lengkapnya, fa idza khanahu, kalau mereka berkhianat salah satunya, kharajtu min bainihima, maka aku keluar dari lingkaran akad syirkah mereka. Berarti tidak lagi ada keberkahan. Ya, karena Allah sudah pergi dari lingkaran akad syirkah mereka. Sebabnya mereka salah satunya berkhianat. Ini penjelasan tambahan.
Tapi terkait dalil, ini menunjukkan akad syirkah disyariatkan dan hukumnya dibolehkan. Kemudian lanjutannya dibawakan dalil yang keempat. Dalil yang keempat, ini disebutkan hadis riwayat Daruqutni. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yadullah, tangan Allah, ala syarikain, berada di tengah-tengah di antara orang yang punya akad syirkah. Orang pertama, orang kedua punya akad syirkah. Ada Allah di situ. Ada campur tangan Allah di situ. Kalau Allah campur tangan di situ, berarti ini menunjukkan sesuatu yang dibolehkan. Tidak mungkin Allah campur tangan mendukung perkara yang diharamkan, bukan begitu. Tapi catatannya malam yatakhawana, selama mereka tidak saling berkhianat. Ya, tidak saling mengkhianati. Sama, terkait dalil ini ada penjelasan tambahan bagian akhir di halaman 668, disebutkan Al-Mundhiri tidak berkomentar mengenai hadis tersebut, dan lafaz hadis yang diriwayatkannya disebutkan malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Kalau yang kita lihat dalil terakhir di halaman 668 bunyinya malam yatakhawana, tapi dalam riwayat lain malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Ini terkait hukum syirkah, terkait hukum akad syirkah. Kesimpulannya dibolehkan dan disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan berarti hukumnya boleh. Kemudian lanjutannya di halaman 669. Apa yang dimaksud dengan akad syirkah? Kita lihat akad syirkah ini maksudnya adalah persekutuan dua orang atau lebih. Berarti dua orang atau lebih bergabung dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain. Jadi ada warisan sekian. Ahli warisnya mereka bergabung di situ. Nanti ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperenam, sepertiga, kemudian ada yang dapat sisanya yang dikenal dengan istilah asabah, dan seterusnya. Dan lain-lain. Dan lain-lain bisa jadi ya berserikat dalam, ada orang punya rumah, ini milik beberapa orang, 2 atau lebih. Ada orang punya mobil milik beberapa orang, 2 atau lebih. Ada orang punya tanah milik beberapa orang, dan seterusnya. Itu namanya mereka punya akad syirkah. Atau harta yang dikumpulkan di antara mereka. Harta yang dikumpulkan di antara mereka. Kerjasama dalam urusan bisnis, si A sama si B. Si A modal sekian, si B modal sekian. Harta dikumpulkan bareng. Itu namanya syirkah. Mereka punya akad syirkah. Jadi harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian, atau pertanian. Ini yang dimaksud dengan syirkah atau akad syirkah. Nah, berikutnya penulis rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa akad syirkah ini modelnya ada beberapa. Di sini yang pertama disampaikan ada namanya syirkatul inan. Ya, syirkatul inan. Apa yang dimaksud dengan syirkatul inan? Kita lihat. Maksudnya adalah persekutuan 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang atau lebih mereka bergabung. Orang yang gabung ini adalah orang yang dibolehkan
mengelola hartanya sendiri dalam mengumpulkan sejumlah modal. Artinya siapa yang dibolehkan mengelola hartanya sendiri? Mereka adalah orang yang sudah balik atau orang yang sudah tamyiz atau orang yang sudah ngerti duit, begitu. Jadi mereka gabung patungan modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan. Jadi si A modalnya sekian, nanti bakal dapat sekian. Si B modalnya sekian, bakal dapat sekian. Atau syirkatul inan juga maknanya adalah mereka mungkin menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau yang disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya. Ya bisa jadi mungkin kalau prakteknya di masyarakat koperasi lah, tapi bukan simpan pinjam. Ya, koperasi yang kemarin kita bilang kalau simpan pinjam riba berjamaah kan begitu. Tapi koperasi yang memang mungkin anggotanya ada keperluan, mereka punya kebutuhan ngambil barang, handphone, kulkas dan lain-lain. Kalau anggota yang ngambil mungkin ngambil keuntungannya hanya 25%. Tapi kalau di luar anggota yang ngambil keuntungannya mungkin 35%. Seperti itu. Jadi dikelola secara bersama-sama untuk dikembangkan. Kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan besarnya saham mereka dalam permodalan itu. Ini akad syirkah, syirkatul inan, modalnya bareng, dikelola sama-sama. Ya, begitu juga dalam kerugian. Jadi nggak cuman perjanjiannya untung, tapi dalam kerugian juga, di mana mereka harus menanggung kerugian menurut besarnya modal. Jadi yang modalnya mungkin anggapannya 70%, nanggung kerugiannya 70%. Yang modalnya 30%, nanggung kerugiannya 30%. Sebagaimana nanti bakal dapat keuntungannya 70% dan 30%, begitu sama. Jadi masing-masing dari mereka berhak mengelola syirkah, baik atas nama dirinya atau sebagai wakil dari sekutunya, dari joinannya itu, kongsinya, seperti itu. Di mana dia berhak melakukan penjualan, pembelian, penagihan utang, pelunasan, cari utangan, mengajukan perkara ke pengadilan, kemudian mengembalikan barang yang cacat, dan seterusnya. Modalnya bareng, dikelola bareng, muanya bareng begitu. Nah, singkatnya dia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan akad syirkah itu. Jadi ini syirkatul inan, modalnya bareng, dikelola bareng, kemudian nanti dapat keuntungan sesuai dengan modal, dan juga kalau terjadi kerugian nanggung sesuai dengan modal. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya disampaikan syarat sahnya akad syirkah. Ya, apa saja syaratnya supaya akad syirkah itu menjadi sah? Yang pertama, syaratnya adalah harus sama-sama orang Islam. Nah, pertanyaannya kenapa penulis rahimahullah mengatakan akad syirkah ini harus sama-sama Islam? Sebabnya adalah kalau bukan orang Islam, tidak dijamin selamat dari muamalah riba. Tapi kalau orang Islam, ya normalnya gitu ya. Kalau zaman sekarang nih, mungkin kita bahasanya
Orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu gitu ya. Orang yang paham dengan orang yang nggak paham. Kita bicara normalnya lah. Seorang yang beriman, dia pastinya akan menjauhi akad riba. Karena dia tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini alasan yang pertama. Kenapa yang gabung dalam akad syirkah harus sama-sama orang Islam? Biar tidak nyenggol-nyenggol muamalah riba. Biar tidak interaksi dengan muamalah riba. Biar tidak ada riba. Tapi ada juga orang Islam yang nggak paham. Seperti saya pernah ngobrol dengan seseorang terkait koperasi simpan pinjam. Mungkin orang itu paham. Ya, minjem 10 juta, dikasihnya cuman 9.500.000. Nyicil sebulan sejuta, sampai 10 kali. Jadi yang 500 sudah dipotong di awal, katanya keuntungan nanti akan dibagi di akhir kepada anggota. Seperti riba berjamaah. Udah dikasih tahu itu pengelolanya, kepalanya udah dikasih tahu, pimpinannya udah dikasih tahu, bendaharanya udah dikasih tahu. Cuman beda pahamnya. Pahamnya pokoknya tetap maksa ini namanya koperasi simpan pinjam. Memang begitu dari dulu, atau aturannya atau apalah alasannya. Katanya nanti keuntungannya tenang aja, Bapak, Ibu, dibagi bareng-bareng nanti di akhir gitu. Itu riba, tetap riba. Mau dibagi apa nggak dibagi tetap riba. Pada orang Islam tuh. Cuman karena kejahilannya, karena ketidakpahamannya ya seperti itu. Berarti kalau kita mau tambah keterangannya, ya yang melakukan akad syirkah harus orang Islam, harus orang yang paham juga gitu. Dan memang sejatinya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam, sehingga dia memahami mana akad-akad yang halal, mana muamalah yang haram. Nah, kalau di sini penulis sudah husnuzon, sudah orang Islam insya Allah. Nah, ini akadnya orang syirkah ini harus sama-sama orang Islam. Jangan sama orang kafir. Nggak pandang bulu halal haram disikat. Walaupun kalau ada orang Islam yang nggak pandang bulu halal haram disikat. Nah, kedua, orang kafir ini nggak selamat dari harta haram. Takutnya nanti dari akad syirkah yang berjalan, harta haram disikat juga sama dia. Makanya itu harus orang Islam. Kemudian lanjutnya dikatakan kecuali jika transaksi jual belinya dilakukan oleh anggota yang muslim. Ya, kecuali jika transaksi jual belinya dilakukan oleh anggota serikat yang muslim, maka itu tidak dilarang karena tidak terdapat kekhawatiran akan masuknya harta haram ke dalam modal serikat tersebut. Nah, di sini maksudnya adalah kecuali kalau anggota anggota akad syirkahnya sama-sama orang Islam. Kalau sama-sama orang Islam, insya Allah dia takut kalau ada transaksi-transaksi yang haram. Tapi terkait pembahasan kita tambah lagi lah. Kecuali kalau orang Islamnya itu nggak pandang bulu halal haram disikat, ya jangan sama orang Islam yang kayak begitu. Ya tetap dalam akad syirkah ini dibolehkan dengan kita memperhatikan harta halal haram. Jangan sampai halal haram disikat, jangan. Berarti harus sama orang Islam yang amanah. Itu satu. Kemudian yang kedua, syarat akad syirkah menjadi sah adalah
modal dan bagian dari masing-masing anggota yang bergabung itu harus diketahui. Ya, modalnya harus diketahui. Jangan sampai modalnya tidak diketahui, asal gabung, asal gabung, asal gabung, tidak. Tapi harus diketahui. Ini si A ini berapa modalnya? Si B ini modalnya berapa? Seperti itu. Kenapa? Karena nanti keuntungan dan kerugian itu akan dilihat dari modal yang diketahui tersebut. Dia bakal dapat keuntungan sekian karena modalnya sekian. Dan dia kena tanggung rugi sekian karena modalnya sekian. Nah, kalau tidak diketahui modal masing-masing itu berapa, nanti yang terjadi apa? Yang terjadi khawatirnya adalah dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang akan melakukan akad syirka ini harus diketahui modalnya masing-masing berapa. Jangan sampai tidak diketahui, karena nanti keuntungan dan kerugian akan dilihat dari berapa besar modalnya. Kalau tidak diketahui, tahu-tahu asal bagi keuntungan, asal bagi kerugian, takutnya nanti kena unsur atau kena masalah makan harta orang lain dengan cara yang batil, dan nanti akan bermasalah sebagaimana disebutkan di halaman 670. Ada dalil paling atas itu, Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan saling makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Di antaranya tadi, nggak diketahui berapa besar modalnya. Sehingga mungkin ketika bagi keuntungan nggak rata, atau ketika bagi kerugian nggak rata. Makanya harus diketahui. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di halaman 670, syarat akad syirkah menjadi sah. Ya, keuntungan yang didapatkan itu dibagi sesuai dengan modal yang ada dari masing-masing anggota. Sehingga nggak bisa dikatakan misalkannya ada beberapa orang punya akad syirka, kemudian menanam modal sekian, tahu-tahu mereka ngambil kebijakan sendiri. Nanti keuntungan yang didapatkan dari usaha jual beli kambing gitu, nanti buat ke sana. Kemudian keuntungan yang didapat dari jual beli, kalau sini kambing pohon ya, kita anggap kalau sapi nanti buat sana. Kemudian keuntungan yang jual beli buah-buahan buat sini, nggak bisa. Jadi jangan bagi keuntungan pakai perasaan, tapi bagi keuntungan itu dilihat berapa besar modal, untuk menghindari ketidakjelasan dan penipuan, yang itu adalah diharamkan begitu. Jadi harus jelas. Jangan sampai main ambil keputusan sendiri. Mungkin punya akad syirkah, ada 10 orang, kemudian dengan harta yang terkumpul dikelola menjadi 5 usaha. Ada usaha kantor A, kantor B, kantor C, kantor D, kantor E. Tahu-tahu dengan enaknya, ya udah nanti dari kantor yang pertama buat sana, dari kantor yang kedua buat sini. Nanti dari 3 kantor sisanya baru kita bagi-bagi, nggak bisa. Tapi harus lihat modal mereka berapa, dibagi sesuai dengan besaran modal yang ada. Kecuali kalau kesepakatan
bersama. Misalnya ada 5 pintu usaha, dari 1 pintu usaha buat sedekah, 4-nya dibagi sesuai dengan modal. Itu silakan saja. Nah, tapi di sini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah, jangan sampai ambil keputusan sembrono asal bagi modal sana sini seenaknya. Ini khawatir terjadi ketidakjelasan, penipuan, dan itu diharamkan. Makanya itu dihindari. Kemudian lanjut yang keempat. Ya, dikatakan syarat sah akad syirkah berikutnya, modal yang ditanam harus berbentuk uang. Ya, dan orang yang memiliki satu barang kemudian bermaksud menjadi anggota, dia harus menaksir barangnya itu dengan uang menurut harga yang berlaku di hari itu. Kemudian memasukkannya ke dalam modal gabungan akad syirkah. Ya, misalkannya pada ngasih akad syirkahnya 100 juta. Dia punya mobil apa gitu kan. Kemudian setelah ditaksir, ternyata mobilnya ini harganya 125. Maka dimasukkan dia punya modal 125. Itu harga mobil di kala itu. Jadi nggak bisa barang. Sehingga nanti ketahuan dalam pembagian, bagi keuntungan dan bagi kerugian kalau memang terjadi salah satunya. Makanya dikatakan, karena kalau berbentuk barang maka tidak jelas nilainya. Ya, sementara muamalah yang tidak jelas itu dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena akan menyebabkan hilangnya hak dan bisa nanti terjadi memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sehingga harus ditaksir harga barangnya berapa gitu. Dari situ ketahuan dia gabung modalnya sekian. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syarat sah akad syirkah, pekerjaan diatur menurut jumlah modal. Ya, sebagaimana keuntungan dan kerugian. Nah, di mana anggota yang punya modal sebanyak 1/4 misalnya, dia andilnya 1/4. Kemudian mereka yang mempekerjakan tenaga kerja, maka upahnya harus diambil dari bagian mereka sesuai dengan saham masing-masing. Artinya semuanya dikondisikan, disesuaikan. Tapi kalau misalkannya orang yang modalnya banyak misalnya, kemudian dengan kerelaannya dia memberikan andil lebih, maka sah-sah saja. Ini merupakan kebaikan gitu. Ya, sama seperti kemarin kita bahas terkait mahar pernikahan itu. Kan kalau perempuan ini nggak nanggung soal perabot rumah tangga. Tapi misalkannya karena perempuannya orang kaya, duitnya banyak, atau mungkin keluarga perempuan ngebeliin, dibeliin rumah, dibeliin keperluan di kamar tidur, keperluan di dapur, keperluan di ruang tamu, maka nggak masalah, ini adalah kebaikan. Sama juga mungkin seorang istri yang rela maharnya dijual nggak apa-apa, buat tambah-tambah keperluan sehari-hari, buat bantu bayar kontrakan karena rumahnya masih ngontrak misalnya, nggak masalah juga. Ini adalah kesolehan dari sang istri, nggak masalah. Sama juga orang yang modalnya banyak tapi tetap dia jadi seksi repot gitu kan, memberikan andil lebih dengan kerelaannya, maka oke-oke aja, nggak masalah. Dan ini adalah kebaikan dari dirinya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi nggak mentang-mentang modalnya gede, wah ngerasa jadi gimana gitu, enggak. Walaupun secara hak
ya oke-oke saja, harap maklum karena dia modalnya sekian, jadi andilnya cuma begitu aja. Sementara ini modalnya sekian, ada andilnya lebih, ya ini secara profesional demikian. Cuman kalau memang memberikan andil lebih, walaupun modalnya lebih, maka nggak masalah, ini adalah kebaikan dari dirinya. Dan yang terakhir, terkait syarat sahnya akad syirkah ini, kalau salah seorang dari dua orang yang punya akad syirkah meninggal dunia, maka dikatakan akadnya dianggap batal. Ya begitu juga kalau misalkannya salah satunya mengalami kegilaan dan Allah Maha Kuasa. Ya karena satu dan lain hal, mungkin karena penyakit atau karena umur atau karena apalah seperti itu. Maka ini dianggap batal akad syirkahnya. Kemudian dikatakan dan ahli waris dari yang punya akad syirkah yang meninggal atau wali dari anggota syirkah yang gila itu berhak membatalkan atau melanjutkan akad syirkah sebelumnya. Nah, jadi ya misalkannya dua orang punya akad syirkah, salah satu yang meninggal, berarti akad syirkahnya dianggap batal. Tinggal nanti ahli warisnya mau lanjut atau tidak. Kalau lanjut ya lanjut. Tapi kalau tidak maka segera diurus, diselesaikan. Seperti itu. Ini terkait syarat sahnya akad syirkah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Lanjutnya setelah azan insyaallah. Tafadhal muazzin.
Baik, bismillah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, tadi kita bahas ada syirkatul ainan atau syarikatul ainan. Itu bagian yang pertama. Kemudian disebutkan terkait syaratnya, dan selanjutnya yang kedua, ya, di halaman 670 bagian akhir ini ada syirkatul abdan atau syarikatul abdan. Apa yang dimaksud dengan syarikatul abdan ini? Abdan itu badan gitu ya. Ini kita lihat penjelasannya adalah persekutuan dua orang atau lebih, berarti dua orang atau lebih, ya, mengenai sesuatu yang akan mereka usahakan. Ya, mengenai sesuatu yang akan mereka usahakan dengan badan mereka, dengan tenaga mereka. Contohnya, misalnya ada orang yang dia punya akad syirkah, ingin memproduksi sesuatu, atau bentuk syirkahnya adalah gabung jahit baju, cuci baju, atau syirkahnya cukur rambut, tukang cukur, dua orang gabung tenaga gitu ya. Jadi ada pangkas rambut punya siapa ini, mungkin kita nanya, ternyata punya mereka berdua. Jadi mereka berdua bukan karyawan. Mungkin kalau punya satu orang ya berarti usaha dia, tapi kalau punya dua orang mungkin mereka punya akad syirkah dalam modalnya, itu ada karyawannya. Tapi kadang-kadang pangkas rambut ya punya dua orang tuh, adik kakak mungkin atau temenan, gabung tenaga begitu. Atau yang lainnya. Kemudian nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya syarikatul abdan. Atau mungkin ada 3 orang, dia buka cuci motor, yang nyuci bertiga itu gitu. Ini mereka gabung, tapi gabung badan, gabung tenaga. Kalau yang tadi gabung modal, mereka kerjain. Kalau sekarang tenaga aja, kemudian mereka. Nah, kemudian yang menjadi dasar hukum kebolehannya tentang syarikatul abdan ini adalah hadis di halaman 671. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Sa'ad, kemudian Ammar. Nah, mereka punya akad syarikatul abdan, nah, tentang harta rampasan perang Badar. Jadi ngambil harta rampasan perang. Mereka dapat dari orang-orang musyrik. Nah, disebutkan waktu itu Ammar dan Abdullah datang tanpa membawa sesuatu apapun. Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Kemudian saat
dia datang bawa tawanan. Tapi mereka udah punya akad syarikatul abdan. Ya kalau gambarnya ada tukang cukur 3 orang. Ya kan? Ketika datang orang mau cukur, yang cukur si A. Karena memang gilirannya si A ini. Kemudian pas datang lagi orang, yang cukur si A lagi. Padahal gilirannya si B. Cuma si B lagi ke kamar mandi. Si C-nya lagi beli gorengan gitu kan. Datang lagi, si A lagi yang cukur. Karena si B, si C ada aja pokoknya. Gitu. Kalau di sini, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad, Ammar berserikat pengen ngambil rampasan perang dari orang-orang kafir. Tapi ternyata Ammar sama Abdullah nggak bawa apa-apa. Tapi Sa'ad bawa 2 tawanan. Nah kemudian disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memperserikatkan di antara keduanya. Artinya apa? Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menengahi lah, ini gimana gitu, karena mereka sudah punya akad syarikatul abdan, gabung tenaga 3 orang itu buat ngambil harta rampasan perang. Dan memang dikala itu belum ada ketentuan syariat pembagian ghanimah, ya, harta rampasan perang ghanimah. Belum ada ketentuan pembagian ghanimah. Kalau setelah ada pembagian ketentuan ghanimah kan dikumpulin dulu. Sampai disebutkan dalam hadis, si fulan dia masuk neraka gara-gara nguntit nyembunyiin ghanimah yang mestinya dikumpulkan, padahal ghanimahnya nggak seberapa gitu, cuman tali sandal tali sepatu dalam hadis itu. Nah ini kejadian ini syarikatul abdan ini memang waktu itu belum ada syariat pembagian ghanimah. Berarti ini syarikatul abdan ya disyariatkan. Ya kayak misalkannya ada 3 orang berserikat. Berserikatnya apa? Manen sawit. Kan dari 3 orang itu nggak tahu mana yang ngambilnya paling banyak apa gimana. Kan nggak rata lah, nggak mungkin rata. Ini juga syarikatul abdan gitu kan, walaupun dia kerja begitu. Nah kemudian berikutnya disampaikan terkait rentetan hukum dalam syarikat ini. Ada 4 ya di halaman 671. Yang pertama disebutkan masing-masing dari 2 orang yang berserikat harus mencari upah dan mengambilnya dari orang yang mempekerjakan keduanya. Maksudnya apa? Masing-masing 2 orang yang berserikat ini ngambil untung dari klien yang datang gitu. Misalnya berserikat pangkas rambut misalnya 2 orang, ya kan? Kemudian mungkin mereka udah sepakat, nanti datang customer yang pertama yang nyukur si A, dia ngambil keuntungan dari itu. Kemudian datang customer kedua yang nyukur si B, nanti ngambil lagi. Kemudian disisihkan mungkin buat bayar sewa tempat. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika salah seorang dari 2 orang yang punya akad syarikatul abdan itu sakit atau tidak hadir karena uzur, maka keuntungan yang diperoleh sekutunya harus dibagi di antara keduanya. Berarti dia bagi hasil. Nawin lah, karena
yang satunya udzur begitu, tidak masuk karena udzur. Kecuali kalau dia mungkin perjanjiannya goib, apa namanya, izin gitu ya, nggak dapat ya situ ya gitu. Ini karena sakit ya nawin lah ya, dia karena juga butuh nafkah juga, ada mungkin buat makan sehari-hari juga, dia lagi sakit gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ketidakhadiran atau sakit yang diderita salah seorang sekutu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sekutu yang satu lagi yang sehat mencari orang lain untuk menggantikan sekutu yang sakit atau tidak hadir, dan bagian untuk orang yang sakit atau tidak hadir tersebut diambil dari keuntungan yang diperolehnya. Berarti di sini apa namanya, orang yang pertama kalau dapat customer mungkin keuntungannya dibagi 3. Yang pertama masuk kantong dia, yang kedua masuk kantong buat perpanjang sewa tempat, yang ketiga buat bantu orang yang sakit tuh karena lagi sakit, seperti itu. Kemudian yang kedua juga sama. Ini kesepakatan aja sih sebetulnya. Kemudian yang keempat, jika salah seorang dari 2 orang yang bersekutu berhalangan hadir, maka sekutu yang satu lagi berhak untuk membatalkan serikatnya. Jadi kalau memang ya dia apa namanya, izin jalan-jalan, liburan atau gimana gitu kan, ya sudah, ya udah kali ini keuntungannya buat saya sendiri ya, seperti itu. Ini hanya apa namanya, jalan tengah lah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Tapi barangkali bagi mereka yang mengalami punya perjanjian khusus, selama tidak mengambil hak orang lain dan tidak makan harta dengan cara yang batil, insya Allah sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ini yang kedua, syarikatul abdan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada namanya syarikatul wujuh. Syirkah wujuh. Syarikat wajah gitu ya. Atau di sini maksudnya adalah jah, kedudukan. Jelasnya kita lihat maksudnya, yaitu persekutuan 2 orang atau lebih dalam memperjualbelikan suatu barang dengan kedudukan atau jabatan keduanya, dan keuntungan yang didapat harus dibagi di antara keduanya. Begitu juga halnya dalam kerugian, maka keduanya harus menanggungnya bersama-sama, sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Berarti ini syarikat wujuh, dia jadi yang pertama modalnya modal duit. Yang kedua modalnya modal badan. Yang ketiga modalnya modal apa? Tampang doang gitu kan. Jadi tampangnya ada harganya gitu kan. Dia yang majuin gitu. Oh tenang aja, ntar dia telepon, seperti itu. Jadi andilnya dia di jabatan. Kemudian yang keempat ada syirkah mufawadah. Syarikatul mufawadah. Di sini disebutkan maknanya lebih luas daripada syarikatul inan terkait modal. Kemudian syarikatul wujuh ya terkait jabatan. Kemudian syarikatul abdan ya terkait badan. Ini lebih luas lagi, syarikatul mufawadah. Lanjut di halaman 672. Ya, kenapa lebih luas? Disebutkan sebabnya karena ia memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada masing-masing anggota serikat dari 2 orang yang berserikat untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas serikat, baik yang berkaitan dengan modal atau yang berkaitan dengan badan jasa kerja, di mana masing-masing anggota serikat berhak melakukan penjualan, pembelian, bekerja sama dengan pihak lain dengan cara bagi hasil, mewakili serikat, mengajukan perkara ke pengadilan, kemudian penggadaian dan pengiriman barang. Lalu keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut ketentuan yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing. Berarti mufawidhah ini perwakilan maksudnya. Jadi
ada dua orang, si A sama si B. Mereka punya akad syirkah. Ya mungkin si A ngasih 100 juta, si B ngasih 100 juta. Kata si B, udahlah pokoknya jalanin aja. Jadi si B nggak tahu menau, gitu. Pokoknya jalanin aja udah. Nah, si A gerak sampai apa namanya final itu punya proyek gitu kan. Udah final ngubungin si B, ini udah beres nih. Nah, kemarin dapat keuntungan sekian bagi hasil mereka. Jadi mufawadah ini berarti di situ masuk di dalamnya syarikatul inan terkait modal, kemudian syarikatul abdan terkait tenaga badan gitu, kemudian syarikatul wujuh. Jadi kalau modal ini kekuatannya di modal, kalau abdan kekuatannya di badan, kalau wujuh kekuatannya di jabatan, mungkin dia dikenal orang apa gitu kan. Kemudian yang keempat syarikatul mufawadah, ini gabung semuanya. Kayak tadi ada orang berserikat, join, kongsi gitu. Yang satu ngasih 100 juta, satu lagi ngasih 100 juta. Kata yang satunya, udah jalan aja pokoknya. Terkabarin aja kalau udah beres gitu. Jadi dia nggak ikut-ikut. Ya, akhirnya dia gerak. Nah, ini syarikatul mufawadah. Ini terkait akad syarikah. Ya, akad syirkah seperti itu. Lanjutannya insya Allah akan dibahas akad mudharabah. Ini dibahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai di sini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan penjelasan jelas dan bermanfaat. Sampai di sini. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Nah, tafadhol. Hubungan dengan investasi, nggak ada bulan dia punya usaha udah jalan, dia butuh kayak modal tambahan, nah, dia ngajak orang buat invest di dia dalam beberapa waktu, misalkan 6 bulan, dari nanti keuntungannya per bulan dapat berapa persen dari modal yang dia butuhkan gitu. Nanti setelah 6 bulan kalau kita kembali itu gimana? Kerugiannya nggak dibahas. Karena dia merasa ini usahanya memang udah jalan gitu. Cuman memang belum ada pembahasan kerugian. Iya, yang jelas kalau memang terjadi kerugian juga dibagi seperti keuntungan gitu. Jadi kan yang ditanyakan ada orang punya usaha, begitu ya. Kemudian ngajak orang lain ya untuk gabung. Ngajak orang lain untuk gabung dengan kesepakatan modalnya akan diputar selama 6 bulan. Kemudian nanti keuntungan tiap bulan 10% dari modal itu. Kemudian setelah 6 bulan dibalikin itunya. Akad seperti itu bagaimana gitu ya? Ya sebetulnya yang pertama ya, akad akad keuntungan dan kerugiannya juga harus dibahas, kan begitu kejelasannya. Karena memang tadi sudah disebutkan ya syarat-syarat. Berarti ini akadnya akad dia syarikahnya syarikah inan atau syarikah badan abdan atau syarikah wujuh atau syarikah mufawadah. Syarikahnya syarikah dia mungkin mufawadah dia kayaknya ya, syarikah mufawadah, asal ngasih aja seperti itu ya. Ya wallahu alam, kalau misalkannya jelas syarat-syaratnya, semua ketentuannya, tidak ada pelanggaran di situ, berarti sah-sah saja. Cuman dia harus tahu gitu kan dari awal gitu. Terkait keuntungan, karena situ modalnya sekian, bakal dapatnya sekian. Kemudian terkait kerugian, nanti kalau memang terjadi bakalannya begini.
Kadang-kadang orang udah takut duluan ya, kalau rugi bahasanya gitu ya. Padahal ya sekarang untung rugi kan kehendak Allah gitu. Cuman terkait akad menjadi sah ya harus begitu gitu. Ini mungkin harus ditegaskan lagi sehingga akadnya akan berjalan lebih baik daripada nanti ada apa namanya tuntutan di tengah perjalanan karena Allah takdirkan, Allah uji dengan kerugian, pailit seperti itu, maka harus dipertegas di awal dan itu insya Allah lebih baik ya, sehingga kita dalam akad harus hati-hati. Tapi kalau sudah saling mengerti, sudah saling paham ya kan, tanpa itu juga istilahnya iyanya dia, setujunya dia berarti udah paham gitu, ya sudah akad berjalan. Tapi memang yang terbaik ya mungkin dibuat kejelasan dari awal seperti itu. Jelas insya Allah. Ya Allah a'lam. Ada lain yang ditanya? Tapi kalau tidak ada berarti bisa ditutup. Nanti insya Allah disempurnakan pada pertemuan berikutnya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.